Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aril, program studi kewirausahaan dengan NIM 202403035. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 topik penting. 1. Analisis perilaku konsumen di bisnis atau UMKM sekitar. 2. Perubahan perilaku konsumen di era digital. Dan 3. Perbandingan konsumen generasi Z dan generasi milenial. Pertama, perilaku konsumen di tingkat UMKM. UMKM sering disebut tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi jarang kita sadari bahwa di balik si kecilnya ada dinamika sosial dan psikologis yang kompleks. Konsumen tidak sekedar memiliki produk, mereka mencari makna, kedekatan dan rasa memiliki terhadap usaha lokal. Sebagai contoh, di warung kopi kecil, orang datang bukan hanya karena rasa kopinya, tapi karena ruang. Ruang itu memberi mereka identitas sosial, tempat berbagi ide, istirahat dari tekanan hidup, atau sekedar merasa terhubung. Jadi perilaku konsumen bukan cuma reaksi terhadap harga, tapi ekspresi dari kebutuhan yang lebih dalam. Kedua, perubahan perilaku konsumen di era digital. Era digital membuat hubungan antara produsen dan konsumen menjadi sangat cair. Media sosial, e-commerce, dan influencer menciptakan budaya konsumsi baru, di mana keinginan seringkali dikonstruksi oleh algoritma, bukan kebutuhan nyata. Contohnya, seseorang bisa merasa kurang update hanya karena belum membeli produk yang sedang viral di TikTok. E-commerce memudahkan, tapi sekaligus mempercepat siklus konsumsi yang dangkal. Ini menciptakan paradoks. Kita semakin bebas memilih, tapi semakin mudah dikendalikan oleh tren. Sebagai mahasiswa kewirausahaan, kita perlu sadar bahwa inovasi digital seharusnya membebaskan konsumen, bukan menjadikan mereka objek manipulasi pasar. Ketiga, perbandingan antara generasi Z dan generasi milenial. Keduanya sama-sama hidup dalam arus modernitas, tapi punya orientasi yang berbeda. Milenial tumbuh di masa transisi, mereka menghargai stabilitas dan kualitas, masih percaya pada merek yang mapan. Sementara Gen Z lahir di tengah banjir informasi, mereka lebih cepat, lebih visual, dan lebih skeptis terhadap otoritas. Gen Z tidak membeli karena merek besar, tapi karena nilai yang mereka anggap otentik. Gen Z juga rawan kehilangan kedalaman berpikir, mudah tergoda tren, cepat bosan, dan sulit fokus pada nilai jangka panjang. Keduanya, milenial dan Gen Z, mencerminkan wajah masyarakat konsumtif yang terus berubah, ingin menjadi diri sendiri, tapi juga takut tertinggal. Sebagai penutup, kita perlu melihat perilaku konsumen bukan hanya strategi bisnis, tapi juga sebagai cermin budaya dan kesadaran sosial. Jika dunia digital membuat manusia semakin sibuk membeli, maka tugas kita sebagai mahasiswa adalah mengingat ekonomi yang sehat bukan hanya soal perputaran uang, tapi juga soal kemanusiaan dan kesadaran. Bisnis yang bijak adalah bisnis yang memahami nilai, bukan sekedar menjual tren. Terima kasih.